Shalom semuanya, selamat malam sekali lagi. Apa kabar? Saya percaya semuanya pasti baik dan dalam anugerah yang luar biasa. Nah, saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, baiklah malam ini kita akan melanjutkan sesi yang lalu. It is all about you, tentang semua tentang kita, saudara. Nah, saya ingin ulang sedikit, saya kasih ayat minggu lalu itu 3 Yohanes 1 ayat 2. Ya, 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudara, ini beberapa versi yang saya tampilkan, tapi saudara bisa lihat aja di Alkitab Anda juga bahwa kalau disebut saudaraku yang kekasih, teman yang terkasih, beloved friend, ini adalah bicara tentang seseorang yang menjadi teman terbaik, teman kekasihnya dari Yohanes, teman pelayanan, teman perjuangan, yaitu Gaius, saudara. Nah, Rasul Yohanes itu berdoa supaya temannya ini, saudara, mengalami semua yang namanya baik, prospering in every way. Ya, that you continually enjoy good health, supaya dia selalu dalam kondisi kesehatan yang baik. Seperti jiwanya juga prospering atau makmur. Saudara, saya ingetin lagi, definisi makmur, saudara, itu menurut Webster, itu adalah to become strong and flourishing. Menjadi kuat, saudara, menjadi kuat dan bertumbuh atau maju. Nah, saudara, saya pakai ayat ini minggu lalu untuk introduksi. Nah, hari ini saya akan jelasin lagi. Saya ingetin lagi supaya saudara harus tahu bahwasanya adalah rencana Tuhan untuk Anda dan saya itu mengalami semua ini. Roh, jiwa, tubuhnya sempurna, saudara. Amin. Ya. Nah, saya bacakan lagi dari satu versi, saudara, OGB, yaitu Orthodox Jewish Bible, saudara. Nah, ini bacanya juga rada-rada mumet, tapi intinya saya mau jelasin sama saudara apa adalah bahwasanya dia, Yohanes, bicara sama temennya, yaitu Gaius ini, bahwa doanya dia untuk membuat Gaius ini, temennya itu mengalami satu kesuksesan, satu keutuhan, saudara. Kesehatan yang whole, yang utuh, yang asli, saudara, yang lengkap. Ya, supaya kita, maksudnya supaya dia mengalami satu jiwa yang sukses, yaitu apa, saudara? Ya, yang makmur, yang mencapai destininya, mencapai tujuan ilahinya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, adalah rancangan Tuhan bahwa Anda dan saya akan memenuhi destiny yang sudah ditetapkan untuk Anda dan saya, yaitu partnership dengan Dia. Oke, saudara, saya nggak panjangkan, langsung saya serahkan kepada anak rohani saya, saudara, Chandra Inkiriwang. Ya, Senin lalu dia ada di Bali, ya, tapi Senin ini udah landed di Jakarta, saudara. Nah, kita akan dengan sukacita belajar apa yang terjadi dengan sesi 2 ini. Silakan, Chandra. Welcome. Masih mute, Chan? Masih mute, sorry. Kalau oke, tolong lambaikan tangannya. Oke, clear ya. Ya, senang sekali saya malam ini ada di sini, Chandra Inkiriwang. Puji syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengundang saya di acara ini. Yang terutama juga, yang kedua adalah kepada Pak David, yang sudah seperti Bapak rohani saya, melewati sepanjang musim perjalanan hidup saya. Kita kenal juga sudah cukup lama ya Pak David, 2008-2009. Jadi dari zaman saya masih bujang sampai saya berkeluarga, terus sampai sekarang, lalu juga kepada Reva Fellowship yang juga sudah mengundang saya, terima kasih sekali bisa berpartisipasi dalam acara ini, yang saya sangat berharap ini bisa menguatkan kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman di kantor, teman-teman multimedia yang sudah membantu dan mensupport saya, ada di belakang sana, terima kasih Mas Indro, Mas Hadi. Saya sedikit mengulas minggu lalu, kalau ada beberapa yang barangkali belum bertemu atau belum kenal,
Materi minggu lalu rasanya juga bisa teman-teman lihat nantinya di YouTube ya, bukan begitu Pak David ya? Nanti akan menyusul, tapi kira-kira begini, sesi kita selama 2 minggu ini, minggu lalu dan minggu ini adalah it's all about you. Benar seperti yang Pak David katakan, bahwa sesungguhnya kita sangat berharga di mata Tuhan, bahwa setiap kita ini bukan hanya dikasihi, tapi juga memiliki peran yang sangat-sangat luar biasa di dalam Tuhan. Begitu banyak hal kita harus lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Hanya ada beberapa orang yang bisa memenuhi destiny-nya dengan baik, tetapi ada beberapa orang yang masih terganjal karena ada problem di dalam hidupnya yang belum diselesaikan. Nah, minggu lalu kita membahas, jadi sebenarnya topik It's All About You ini kalau saya mau gambarkan secara garis besar kehidupan, di luar konteks Alkitabiah, ini sebenarnya mengenai kesehatan mental. Bahwa kita tahu sama tahu bahwa dari waktu ke waktu kehidupan itu bukan semakin mudah, tetapi semakin sulit tantangannya, semakin berat tantangannya. Tapi satu hal kita harus yakin, bahwa di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan itu nggak pernah ada yang sulit. Sekalipun begitu berat tantangan dan hambatan yang harus kita lalui, tetap ada tangan Tuhan yang selalu setia menopang kita. Nah, kita bicara minggu lalu mengenai pemulihan gambar diri, bahwa kalau kita mau menemukan destiny kita dengan sangat luar biasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka harus ada gambar diri kita dulu yang harus kita pulihkan, rekan-rekan. Setiap orang sesungguhnya telah jatuh ke dalam dosa, tetapi sekali lagi, karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bangkit, kita bisa berjalan, bangun dari kejatuhan maupun keterpurukan kita. Sebenarnya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi sang pencuri itu datang untuk mengambil, membinasakan, mencuri setiap apa yang kita miliki. Gambar diri kita menjadi rusak, saudara-saudaraku. Nah, gambar diri yang rusak itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi gambar diri yang rusak itu adalah performa kita atau pandangan kita terhadap diri kita sendiri dan apa kata orang. Jadi dalam hidup kita selalu cenderung untuk memuaskan orang lain. Yakinilah bahwa ini hukum hidup, bahwa dalam kehidupan kita tidak akan pernah bisa memuaskan setiap orang, rekan-rekan. Nah, ada segelintir orang yang dalam kehidupannya itu kehausan atau ambisinya itu hanya ingin memuaskan setiap orang. Dia berusaha melakukan yang terbaik, bagus memang dari sisi itu. Tetapi yang terbaik bukan untuk Tuhan. Yang terbaik hanya untuk orang lain, hanya untuk dilihat, diakui egonya. Nah, problemnya apa? Ketika dia tidak bisa memuaskan setiap orang, maka gambar dirinya menjadi rusak. Disitulah kemudian muncul berbagai macam gangguan-gangguan dari sisi kesehatan mental. Itu bisa stres yang tidak dibenahi akan berkepanjangan menjadi depresi, begitu seterusnya. Belum lagi pengalaman-pengalaman traumatis di masa lalu. Nah, yang kedua adalah selain gambar diri yang rusak, kita juga harus membenarkan gambar diri kita yang benar, yang sesungguhnya di mata Tuhan. Bahwa gambar diri yang benar itu adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan apa kata Tuhan. Jadi rasanya begini, nggak ada setiap orang yang tidak bisa bangun atau bangkit dari keterpurukannya dari sisi gangguan psikologis. Selama kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan angkat kita, Tuhan pasti akan tolong kita. Nah, itu di minggu lalu, dan kita akan masuk ke sesi yang kedua, itu mengenai membereskan masa lalu. Saya sangat sadar sekali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam waktu yang sangat terbatas, kurang dari 1 jam, rasanya sulit untuk bisa memuaskan setiap keinginan atau kehausan saudara-saudara sekalian. Karena sebenarnya materi ini pun sudah beberapa kali kita seminarkan, biasanya butuh waktu 2-3 hari untuk program pemulihan luka-luka batin atau hal-hal yang sifatnya mental health atau kesehatan mental. Tapi saya akan coba semaksimal mungkin, semampu saya menggambarkan bagaimana sih kita bisa bangkit dari masa lalu kita. Oke, saya akan kasih pengantar rekan-rekan. Ya. Ya, membereskan masalah di masa lalu. Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini sungguh-sungguh sangat luar biasa, saudaraku. Ini menjadi kekuatan
bagi kita semua untuk tetap bisa selalu bangkit, tetap selalu kuat, apalagi di masa-masa yang seperti sekarang ini. Masa-masa pandemi ini sungguh-sungguh membuat begitu banyak orang ditekan dengan kondisi-kondisi yang bukan hanya stres, bahkan sangat depresi. Tahun 2017 kalau kita lihat di survei, itu hanya mengatakan 3,4% orang di seluruh dunia itu mengalami masalah-masalah kejiwaan atau gangguan psikologis. Tapi sekarang sangat luar biasa, saudara-saudaraku, bahwa sudah hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun lebih kita mengalami pandemi, dan itu siklusnya atau kenaikannya sangat tajam. Diperkirakan, menurut survei, ini baru diperkirakan ya, bahwa secara global orang mengalami gangguan kejiwaan itu kurang lebih 25% dari populasi manusia. Ini sangat-sangat menyedihkan sebenarnya, sangat-sangat memprihatinkan. Berarti 1/4 dari individu-individu yang hidup ini, yang ada di dunia ini, mereka mengalami hambatan dari sisi gangguan kejiwaan, rekan-rekan. Nah, kita harus bereskan itu semua. Sekali lagi, hidup ini memang nggak mudah. Hidup ini sulit, tapi percayalah, dengan Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang bahkan tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Saya sempat ceritakan bahwa untuk bisa dalam kondisi yang maksimal bersama Tuhan, ada hal-hal yang tidak mudah harus kita jalani. Pribadi saya juga merasakan hal tersebut. Rekan-rekan sudah mendengar kesaksian saya minggu yang lalu bahwa 35-36 tahun saya tidak bertemu dengan ayah kandung saya karena ayah dan ibu saya bercerai. Dari kurang lebih saya umur 6 tahun, baru tahun 2018 yang lalu, saya ingat banget bulan Juni, saya bertemu dengan ayah saya setelah 35 atau 36 tahun tidak bertemu. Ada hal-hal yang saya harus bereskan dari masa lalu saya, karena saya ingin mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan. Nah, saya kasih pengantar rekan-rekan. Ya, multimedia bisa bantu saya. Oke, agar dapat terus berjalan bersama Tuhan, bertumbuh, menerima berkat, dan dipakai sebagai alatnya, kita harus senantiasa dalam keadaan yang benar di hadapan Tuhan. Karena pertobatan, sekali lagi pertobatan adalah sebuah journey atau perjalanan yang harus berlangsung terus-menerus dalam kehidupan orang-orang percaya sampai menuju pada kesempurnaan. Nah, problemnya adalah ada hal-hal di masa lalu kita yang sungguh-sungguh perlu kita bereskan. Sebab jika tidak kita bereskan, maka akan memiliki potensi, sekali lagi akan memiliki potensi untuk mengganggu kesehatan mental kita. Dan proses pertumbuhan rohani kita sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan akan terhambat, juga sungguh-sungguh sangat mengganggu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hal-hal tersebut adalah tindakan atau perbuatan yang sebenarnya secara tidak disadari dipakai oleh iblis untuk menjadi pintu masuk ke dalam kehidupan kita. Perbuatan itu harus kita ingat tidak hanya dilakukan sendiri oleh kita, tetapi bisa saja dilakukan oleh orang tua kita yang pada akhirnya membuka pintu masalah masuk ke dalam hidup kita sampai seluruh keturunannya, termasuk kita sendiri sebagai anak-anaknya. Jadi hal-hal tersebut harus kita bereskan. Nah, begini rekan-rekan, peristiwa masa lalu yang memiliki potensi bagi terganggunya kesehatan mental atau psikologis dalam hidup seseorang itu ada 3. Yang pertama adalah tindakan orang tua. Ini mohon maaf agak-agak sensitif, tapi harus saya sampaikan dengan sangat jujur dan apa adanya, karena juga orang tua sangat berperan sekali dalam pertumbuhan mental kita, baik itu buruk ataupun positif, sangat berperan sekali. Lalu yang kedua adalah pengalaman traumatis. Kita bisa melihat pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat kita akhirnya menjadi trauma, dan trauma itu berkepanjangan sehingga pada akhirnya kita sulit untuk melupakan hal-hal yang kurang baik. Dan yang ketiga adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan. Yuk, saya mau ajak setiap saudara-saudaraku di sini untuk melihat satu demi satu hal-hal yang atau peristiwa masa lalu yang sesungguhnya memiliki potensi sehingga membuat individu terganggu kesehatan mentalnya. Satu hal saya yakin, saya berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan sebelum acara ini dimulai juga, bahwa kita semua orang-orang yang sehat secara mental. Jadi saya berdoa sekali lagi bahwa setiap saudara-saudaraku yang mendengar atau melihat program ini
Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh luar biasa di dalam Tuhan, orang-orang yang sehat. Hanya ada hal-hal yang perlu kita tambahkan kepada setiap saudara, kita bekali kepada setiap saudara agar tetap kuat dalam kita melangkah. Nah, kita akan lihat rekan-rekan, tindakan orang tua. Nah, tindakan orang tua yang dimaksud yang bisa menghambat atau mengganggu pertumbuhan rohani kita, sehingga akhirnya setiap individu mengalami gangguan psikologis adalah yang pertama, usaha pengguguran kandungan. Sering kita nggak sadar rekan-rekan bahwa kadang-kadang orang berpikir, ketika masih janin itu apapun alasannya dan itu harus digugurkan, maka sang janin tersebut tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya pada saat janin tersebut masih di dalam kandungan. Ini sesungguhnya sungguh-sungguh sangat salah. Sebab apa? Ketika sudah berupa janin, maka dia hidup dan selalu ada kontraksi atau selalu ada hubungan dengan khususnya kepada sang ibu, selalu sudah ada kontak batin. Ketika ada usaha untuk menggugurkan kandungan, maka secara tidak disadari orang tua berperan serta menolak setiap anak-anak yang lahir dari rahimnya. Ini akhirnya apa? Akhirnya mengakibatkan, sekali lagi, mungkin tanpa disadari oleh orang tua kita, atau ibu kita, atau ayah kita, tetapi ini akan membuat setiap individu yang lahir dan kemudian tumbuh besar itu menjadi insecure atau merasakan ketidaknyamanan dalam hidupnya. Dan ini sangat mengganggu sekali saudara-saudaraku. Lalu tindakan orang tua yang kedua adalah adopsi yang didasarkan pada kepercayaan tertentu. Jadi ada adopsi itu yang tidak benar-benar tulus dilakukan. Ada orang yang karena tidak memiliki anak ingin sekali mengadopsi bayi. Sungguh-sungguh merindukan kehadiran seorang bayi di dalam rumah tangga mereka. Sungguh-sungguh ingin melakukan adopsi, berbagai cara dia lakukan, yang penting keluarga kami memiliki anak. Tetapi ada juga adopsi yang didasarkan pada salah satu kepercayaan tertentu. Contoh begini, kalau kamu ingin kaya ke depannya, kalau kamu ingin hidupmu makmur, maka kamu harus mengadopsi seorang anak atau seorang bayi yang kriterianya seperti A, B, C, D. Jadi adopsi yang didasarkan kepercayaan tertentu itu juga sangat berbahaya. Secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi mental sang anak ini pada saat dia beranjak dewasa. Lalu yang ketiga, saudara-saudaraku, ini juga tindakan orang tua yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental setiap individu. Perjanjian dengan tempat-tempat keramat atau perjanjian dengan kuasa-kuasa kegelapan. Bahwa ada juga beberapa orang yang memiliki anak itu dengan satu perjanjian dengan leluhur atau dengan penguasa-penguasa kegelapan. Ini juga sungguh-sungguh sangat berbahaya. Jika tidak diputuskan, maka ini akan membuat sang anak menjadi labil di kemudian hari. Pertumbuhan rohaninya tidak bisa maksimal, seakan-akan seperti ada batasan-batasan yang menghambat orang tersebut untuk bisa berperilaku atau bertindak secara maksimal. Nah, ini ada saya kasih keterangan, saya kasih tanda, ini sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan, saudara-saudaraku. Kami semua prihatin, saya khususnya hampir 20 tahun ini belajar mengenai perilaku. Dan dari tahun ke tahun itu perceraian bukan makin menurun, tapi makin bertambah. Bahkan kalau boleh jujur, di kalangan kita pun, sebagai sesama anak Tuhan, perceraian ini meningkat. Nah, tindakan orang tua yang membuat mentalitas anak muda terganggu yang saat-saat ini mendapat perhatian besar dari para pengamat perilaku adalah mengenai perceraian. Ini tidak mudah, saudara-saudaraku. Kadang-kadang orang dengan mudah bisa berkata, kalaupun bercerai, sang anak diasuh oleh ibu yang single parents atau kebalikannya dengan ayah, selama dididik dengan benar, maka kehidupannya akan baik. Benar memang, tetapi ada proses hidup yang tidak mudah untuk dilalui. Salah satunya adalah masalah kepercayaan diri. Saya termasuk anak dari korban ketidakharmonisan orang tua. Sungguh-sungguh berat perceraian orang tua itu ketika saya umur 6 tahun, 6 atau 7 tahun lah, saya agak-agak lupa. Papa mama saya bercerai dan saya hidup dengan mama, kami dari keluarga yang sangat pas-pasan, apa adanya. Nah, seiring pertumbuhan itu menghambat pertumbuhan psikologi saya. Saya pernah ceritakan, sebenarnya saya ingin sekali masuk atau kuliah di kedokteran.
Tapi karena kita dari keluarga yang sederhana, biaya masuk fakultas kedokteran itu besar sekali. Nah, akhirnya saya mikir, saya masuk psikologi saja. Toh beda-beda tipis dengan kedokteran. Di psikologi juga kita banyak mengobati atau menyembuhkan orang-orang. Hanya bedanya kalau di psikologi itu yang kita obati adalah secara mental. Nah, rupanya setelah masuk fakultas psikologi pun juga itu tidak mudah. Itu mempengaruhi saya dalam bersikap dan bertindak, sehingga saya berpikir pada saat itu bahwa yang namanya fakultas psikologi itu sebenarnya adalah rumah sakit buat kita-kita yang ingin berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. Betul-betul saya menjadi lepas, betul-betul saya merasa menjadi bebas ketika saya memberikan pengampunan kepada kedua orang tua saya. Jadi harus hati-hati, perceraian ini memberikan dampak yang sangat buruk terhadap perkembangan mental anak-anak kita di waktu-waktu ke depan. Nah, biasanya satu paket tuh, saudara-saudaraku, antara perceraian dengan kekerasan, baik kekerasan fisik dan psikis. Di sini adalah pukulan dan mengutuki. Jadi bisa pukulan, maksudnya begini, bisa saja orang tua dengan orang tua yang bertengkar, mereka saling mengutuki, memaki, bahkan saling memukul, dan dilihat oleh anak-anak. Wow, itu sangat buruk sekali psikologisnya. Atau bisa kebalikannya, sudah orang tuanya tidak harmonis, anak-anak yang menjadi korban. Anak-anak seringkali mendapatkan pukulan dari orang tuanya. Saya melihat, kalau boleh jujur, kenapa begitu banyak kekerasan terjadi di dalam kehidupan orang banyak. Kenapa ada orang yang begitu keras hatinya, begitu orang-orang yang temperamental tinggi. Rupanya setelah kita teliti, tidak bisa dipungkiri bahwa pada masa kecil anak tersebut, mereka mengalami gangguan psikologis yang kurang baik. Ada kekerasan fisik dan psikis di dalam rumah tangga anak tersebut. Sehingga akhirnya membuat orang tersebut menjadi stigma, menjadi sebuah pemikiran bahwa hidup itu harus galak, hidup itu harus keras, hidup itu harus memukul orang. Kalau kita mau dipercaya oleh orang lain, kalau kita mau dihargai oleh orang lain, maka kita harus menjadi orang yang galak, harus bisa memukul dan sebagainya. Nah, ini biasanya satu paket, saudaraku, perceraian dan kekerasan fisik dan psikis. Ini sungguh-sungguh sangat berbahaya. Kita prihatin dengan keadaan seperti ini. Nah, yang pertama sudah tindakan orang tua. Yang kedua, hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita di masa yang akan datang adalah pengalaman traumatis. Trauma adalah luka yang bukan hanya pada fisik. Kalau luka pada fisik itu bisa kelihatan, saudara-saudaraku, ada luka. Kita bisa treatment dengan cepat. Kira-kira kalau kita obati dengan betadine atau kita jahit lukanya, maka dalam kurun waktu hitungan hari atau hitungan minggu, dia akan sembuh. Tetapi yang berat adalah ketika luka tersebut bukan hanya pada fisik, tetapi pada jiwa kita. Ingat, jiwa itu tidak kelihatan, saudara-saudaraku. Kami juga yang belajar tentang perilaku tidak bisa mengukur kedalaman jiwa, tetapi kami bisa melihat manifestasi yang muncul atau ekspresi yang muncul dalam setiap tindakan atau perilaku. Nah, jika seseorang mengalami peristiwa yang mengguncang dan melukai jiwanya, maka jujur saja, dia bisa saja mengalami trauma yang sangat-sangat berpengaruh. Pertama, pada kesehatan emosional kita, yang kedua pada psikis kita, dan yang tidak kalah penting pada hubungan antar manusia. Saya coba remind sedikit di minggu lalu, kesehatan emosional sedikit berbeda dengan kesehatan psikis. Kalau kita bicara emosional, emosional itu adalah sesuatu yang ada di dalam jiwa kita. Ketika kita merasakan kebahagiaan, kita merasa senang, kita tertawa, kita bahagia, itu emosional kita. Ketika kita sedih juga, kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita menangis, itu juga sesuatu yang emosional yang ada di dalam jiwa kita. Tetapi psikis adalah manifestasi dari emosional kita yang berpengaruh terhadap tindakan-tindakan kita. Ingat, orang yang terluka, ini hukum hidup yang berikutnya. Orang yang terluka mudah terluka oleh orang lain dan gampang terluka oleh kehidupan. Maaf, orang yang terluka adalah orang yang mudah melukai orang lain dan gampang terluka oleh kehidupan. Terlihat sekali dalam keseharian. Kita mudah sekali untuk bisa membedakan mana-mana orang yang sehat secara psikis,
mana orang yang tidak sehat secara psikis. Ingat, manusia hidup itu ada dua kategori, kita pilih yuk, kita mau hidup sebagai orang yang menjadi peacemaker, menciptakan kedamaian kepada orang di sekitar kita, atau kebalikannya, kita mau menjadikan hidup kita sebagai troublemaker, selalu memberikan aura-aura yang negatif kepada orang-orang di sekitar kita. Semua pilihan ada di kita, tapi satu hal kita harus percaya dan yakin bahwa setiap kita, anak-anak Tuhan, itu harus berperilaku, bersikap dengan sangat positif, karena itu selaras dengan kehendak dan pikiran Tuhan. Nah, pada akhirnya apa? Kalau emosional kita terganggu, psikologis atau psikis kita itu terganggu, perilaku kita itu menjadi buruk atau kurang baik di mata orang lain, sudah otomatis relationship kita atau hubungan antar manusia juga menjadi terganggu, saudara-saudaraku. Betapa banyak orang-orang yang tidak bisa melakukan hubungan yang baik dengan orang lain. Betapa banyak mereka yang hubungannya terganggu bahkan karena masalah-masalah yang kecil. Nah, itu kita nggak bisa anggap remeh, bahwa sebenarnya hal tersebut terjadi karena ada satu kejadian atau satu keadaan di masa lalu yang membuat akhirnya sang individu ini merasakan insecure atau ketidaknyamanan. Nah, insecure yang tidak dibereskan akhirnya ini menimbulkan pengalaman-pengalaman traumatis. Nah, seseorang atau individu yang memiliki pengalaman traumatis akan merasa selalu dibayangi kemungkinan berulangnya peristiwa traumatis tersebut. Jadi seperti dia kayak nonton film, seperti dia kayak membayangkan sesuatu pengalaman di masa lalu yang sulit hilang dari pikirannya, dan itu selalu terekam berulang-ulang. Sehingga ketika menghadapi situasi yang mirip atau contoh bertemu dengan benda atau hewan tertentu. Saya punya sahabat, bahkan teman semasa sekolah juga, itu sangat takut sekali dengan yang namanya kucing. Dia kalau setiap melihat kucing itu histeris, bahkan sampai ketika dia sudah dewasa, dia sangat histeris. Rupanya setelah kita teliti, kita lihat pengalaman apa yang membuat si kawan saya ini terganggu dengan kucing tersebut. Kita lihat, kita coba lihat masa lalunya, kita coba diskusi, kita bawa kembali orang tersebut, kita terapi dalam sebuah situasi kembali ke hal-hal yang mengalami sebuah pengalaman traumatis. Rupanya waktu dia TK, itu dia kalau sekolah itu jalan cukup jauh dan harus nyebrang jalan raya. Nah, dia bersama kakaknya. Kalau sekolah itu nyebrang jalan raya. Rupanya kalau zaman dulu di penyeberangan itu di tengah-tengah kan ada trotoar. Itu dia ngelihat ada kucing lagi lari kencang dan ditabrak mobil. Sampai dia melihat kucing itu ditabrak sampai hancur lah, intinya begitu. Dari situ dia menjadi trauma. Jadi setiap kali dia melihat kucing, dia merasa bahwa aduh, ada sesuatu yang nggak nyaman nih gitu loh. Ada sesuatu yang membuat saya takut. Itu jangan salah bahwa hal-hal tersebut menimbulkan trauma. Itu selalu dipikirin oleh teman saya tersebut. Lagi tidur mikirin hal seperti itu. Kadang-kadang lagi diam, itu tiba-tiba dia memikirkan hal-hal yang kejadian yang membuat dia trauma. Dia melihat hewan atau kucing ditabrak. Itu membuat dia betul-betul trauma sampai dia menjadi dewasa. Nah, itu harus diputuskan. Ada beberapa teknik secara psikologi yang bisa dilakukan. Nanti juga saya jelaskan. Nah, kita harus sadar, saudara-saudaraku, bahwa pengalaman traumatis akan membuat gerak kehidupan seseorang itu menjadi sangat terbatas. Karena apa? Yang tadi saya sempat singgung. Ada wilayah dalam hidupnya yang terbatas dan tertutup. Ada sesuatu yang menjadi insecure, menjadi nggak lepas, nggak bebas, sehingga selalu ada hambatan. Sepertinya itu dunia itu nggak lepas gitu loh. Saya mau melakukan hal-hal yang benar, saya ingin melakukan hal-hal yang rasanya bebas, lepas, tapi ada bayang-bayang ketakutan yang selalu menghantui saya. Nah, ini yang kedua, saudara-saudaraku. Nah, dari sisi kesehatan mental, hal-hal masa lalu yang juga membuat orang-orang memiliki pengalaman psikologis yang kurang baik. Yang ketiga adalah, ini tidak kalah penting, kebiasaan-kebiasaan buruk. Contoh, memaki-maki, mengumpat, hal-hal buruk lah, berjudi, mabuk-mabukan, pesta pora, pemakaian obat terlarang, mencuri, menipu, berbohong, suka berkelahi, dan suka bermasalah dengan orang lain sehingga muncul sebuah sakit hati, kebencian, dan dendam. Lalu juga ada dosa seksual. Dosa seksual ini banyak sekali. Ini khusus kalau untuk membahas dosa seksual aja bisa 1 hari sendiri. Tapi kurang lebih saya gambarkan beberapa dosa seksual diantaranya adalah pornografi,
seks bebas, perselingkuhan, lesbian dan homoseksual, lalu juga hubungan seksual dengan binatang atau dengan hewan, dan yang lagi tren beberapa waktu belakangan ini kami lihat, kami pelajari, kami tahu bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi, maka banyak sekali orang-orang yang menyenangi hubungan seks lebih dari satu pasangan, sekalipun dia sudah memiliki suami atau istri. Tetapi kita tidak bahas itu di sini, saudara-saudaraku, karena sekali lagi punya satu sesi khusus untuk membahas hal seperti ini. Tetapi begini, secara global saya mau katakan begini, di psikologi itu ada istilahnya ilmu 21. Gampangnya begini, bukan hukum ya, tapi ilmu 21. Dan rupanya juga didorong oleh beberapa buku mengenai psikolog-psikolog hebat yang bukunya saya baca. Artinya begini, satu kebiasaan yang kita lakukan lebih dari 21 kali, maka itu akan menjadi kebiasaan kita seterusnya. Gampangnya begini, saudara-saudara, saya nggak tahu kenapa ya harus dibilang ilmu 21 atau kebiasaan 21, tapi setelah saya buktikan memang benar. Jadi segala sesuatu yang kalau kita ingin itu jadi kebiasaan, maka lakukanlah sampai 21 kali. Selebihnya itu akan menjadi sesuatu yang berulang, menjadi sesuatu yang terekam di dalam hati dan pikiran kita. Itu yang dikatakan alam bawah sadar kita berbicara, bertindak, sehingga pikiran kita merekam setiap apa yang kita lakukan. Contoh paling gampang begini, kita punya kebiasaan sulit sekali untuk bangun pagi. Saya ingin dong bisa bangun pagi jam 4 pagi supaya saya punya waktu saat teduh yang baik dengan Tuhan gitu loh. Tapi saya susah untuk bisa bangun pagi. Kadang-kadang ada sebuah afirmasi atau sebuah statement di dalam pikiran saya yang melemahkan saya untuk bangun pagi. Contoh begini, ya jelas aja nggak bisa bangun pagi. Orang saya sibuk banget kok, pulang tuh udah dalam keadaan capek, kadang-kadang masih mikirin kerjaan. Jadi itu seperti satu stigma di kita, menguatkan pikiran kita, sehingga kita sulit untuk bangun pagi. Nah, ada satu kondisi begini, saya coba untuk memaksakan diri, enggak, mulai besok saya mau bangun pagi. Bagaimanapun caranya saya lakukan. Itu semua handphone kita pasang alarmnya, bahkan jam-jam di kita pasang alarm, jam 4 sudah harus bangun pagi. 1-2 kali rasanya berat untuk bisa bangun pagi. Sudah bunyi nih jam 4 pagi nih, mundur deh 15 menit lagi atau 20 menit lagi. Aduh kok berat ya gitu. 1-2 kali berat, 3 kali masih berat. Tapi lama-lama kalau kita lakukan, coba deh dites di rumah deh. Lewat dari 21 kali, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan kita. Ingat, sebuah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang lebih dari 21 kali, itu akan menjadi tindakan kita. Akhirnya apa? Melewati siklus ke 21 kali atau katakanlah 21 hari, kita nggak perlu alat bantu lagi. Kita nggak perlu masang alarm atau masang waker. Secara otomatis pada saat kita tidur, pikiran kita sudah berkata ke dalam diri kita, besok saya harus bangun jam 4 pagi. Seperti sudah menjadi sebuah sinyal kepada kita atau sebuah stimulus. Nah, kebalikannya saudara-saudaraku, itu yang baik. Nah, yang parahnya ada kebiasaan buruk yang dilakukan terus-menerus. Contoh begini, contoh. Ini paling gampang sekali. Kita tahu kan ya, sekarang perkembangan teknologi itu tidak bisa dihambat. Semua itu terjadi begitu cepat, begitu luar biasanya saudara-saudaraku. Nah, saya punya teman begini, tapi ini nggak ada di sini ya, ini orang lain lah. Saya punya teman begini, kita kan tahu ya, suka ngetren film-film Korea, betul nggak? Waduh, kayaknya film Korea itu romantis banget, asik banget. Kayaknya kalau lihat film Korea itu jiwa kita larut gitu loh. Ya oke lah, kalau dari sisi dramanya sebagai sebuah hiburan silakan, sah-sah aja kok, setiap orang butuh hiburan. Tetapi yang uniknya, teman saya ini masuk lebih dalam lagi. Dia bilang, orang Korea itu romantis banget ya. Akhirnya dia coba cari, entah di YouTube atau di situs-situs yang berbau pornografi. Dia melihat romantisme itu lebih dalam dari sisi atau karakter orang Korea. Akhirnya, itu dia lakukan terus. Dia cari. Akhirnya apa? Karena dilakukan berulang-ulang, yang tadinya dia nggak ngerti apa-apa, dia cuma melihat bahwa ini hanya sebagai hiburan saja, untuk melihat drama saja, akhirnya dia mencari tahu lebih dalam lagi dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Senang banget dengan sesuatu hal yang bersifat pornografi, dan pornografinya itu unik. Hanya mau melihat film-film yang berkonotasi seksual, dan itu harus dari orang-orang Asia atau orang-orang Korea. Kenapa? Ada sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Ingat,
saya selalu pakai ilmu ini karena itu nyata dalam kehidupan saya. Segala sesuatu kebiasaan yang kita lakukan lebih dari 21 kali, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Tinggal kita pilih, kita mau melakukan kebiasaan itu sebagai kebiasaan yang benar atau menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Nah, contoh paling gampang gini, ada satu nih yang sulit lagi nih. Ini sekarang sedang saya bangun bersama dengan teman-teman. Ini bicara mengenai kebiasaan buruk, saudara-saudaraku. Kita tahu kan, pandemi itu, wow, menimbulkan dampak yang luar biasa besar sekali. Bukan hanya kepada ekonomi, tetapi juga kepada mentalitas kita. Saya pun jujur, biarpun dari belajar tentang ilmu psikologi, tetaplah ini juga masih daging. Tetap aja yang namanya psikologi manusia itu up and down, naik turun. Kita nggak bisa pungkiri, sehebat-hebatnya manusia itu pasti akan mengalami siklus psikologisnya naik maupun turun. Dan itu alamiah, itu wajar sekali, saudara-saudaraku. Nah, waktu awal-awal pandemi itu berat sekali buat kita. Karena apa? Saya ingat betul pemerintah waktu itu mengumumkan bahwa di bulan Maret 2020 seluruh kegiatan dibatasi. Baik pekerjaan, semua harus work from home, anak-anak juga sekolah harus sekolah online, itu harus dibatasi. Dan itu sungguh mengagetkan. Kita yang biasanya sibuk, nah jujur, pada saat itu saya sudah lumayan kalau saya hitung, klien kami bisa sampai akhir tahun, kami harus keliling ke Surabaya, ke Jakarta, dan itu sudah tekan kontrak semua. Tiba-tiba pandemi kan berarti force major, kita tidak bisa lawan itu. Yang tadinya sibuk keluar kota, ke Surabaya, ke Jember, bahkan terakhir ke Bandung, beberapa waktu sebelum ada pandemi, saya masih ngajar di Bandung. Nah, tiba-tiba kegiatan kita berhenti. Nah, ketika kegiatan itu berhenti kan masuk ke dalam siklus yang tidak nyaman buat kita. Kita yang biasa aktif, terpaksa harus putar otak dan lebih banyak di rumah. Nah, akhirnya terbawa, saudara-saudaraku. Ketika dalam sebuah kondisi kita harus aktif kembali, bekerja di kantor, itu kita harus lawan semua kemalasan-kemalasan itu. Dan saya coba untuk pakai hukum itu. Setiap hari saya dan teman-teman selalu utarakan, selalu ungkapkan bahwa oke, kita harus kerja giat, kita harus kerja luar biasa, kita harus memberikan yang terbaik bagi orang lain. Hidup kita bukan hanya diberkati, tapi menjadi berkat. Kita bukan orang-orang pemalas. Saya katakan itu terus berulang kali. Dan akhirnya memunculkan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk kami lakukan. Sekarang normal-normal saja, kita bangun pagi memang harus bangun pagi, jam 5 sudah bangun, dan jam 7 kita sudah di kantor, kerja juga, ya karena ini situasi bukan situasi yang baik, kita bisa bekerja bahkan lebih dari jam 5, jam 7, jam 8 malam masih di kantor juga, sehingga tekanan-tekanan itu tidak bisa mengatur hidup kita. Karena itu ada kebiasaan-kebiasaan yang dibangun. Nah, percaya atau tidak percaya, mungkin teman-teman atau saudara-saudara boleh ngetes di rumah. Cobalah latih kebiasaan-kebiasaan tersebut. Percayalah, melewati waktu ke-21 kali, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kita lihat nih, saudara-saudaraku, problem yang dialami seseorang di mana itu menjadi sebuah gangguan psikologis sejak kanak-kanak, maka itu akan menjadi sesuatu yang bermasalah di waktu kita dewasa. Yang pertama adalah prognosis yang buruk. Prognosis itu adalah pandangan kita. Jadi gambaran kita atau bayangan kita terhadap masa depan. Apabila seseorang mengalami masalah kesehatan mental di masa kanak-kanak, maka dia akan memiliki prognosis yang buruk. Dia akan memiliki sebuah gambar yang buruk. Minggu lalu kita bicara mengenai pemulihan gambar diri. Gambar dirinya rusak karena dia melihat bahwa ke depannya hidup dia tidak akan benar. Hidup saya itu hidup di lingkungan yang tidak baik, maka ke depannya juga tidak akan baik. Selalu ada prognosis yang buruk atau gambaran-gambaran ke depan atau bayangan-bayangan kita ke depannya mengenai kehidupan kita itu bukan sesuatu yang positif. Nah, kalau tidak teratasi pada masa anak-anak dan berlanjut sampai pada dewasa, maka kemungkinan orang tersebut untuk memperbaiki atau ada kesembuhan itu lebih kecil. Kalau terjadinya di masa dewasa, ingat anak-anak itu harus kita jaga. Bagi kita semua yang masih memiliki anak kecil itu harus kita jaga benar. Karena anak kecil itu sangat rentan sekali dengan hal-hal yang bersifat psikologi atau kesehatan mental. Itu sangat mempengaruhi sekali. Kalau ada sesuatu yang menimbulkan dia trauma sejak masa kecil, maka butuh waktu yang cukup lama untuk membuat dia sembuh secara
mental atau secara psikologis. Akan berbeda kalau ada masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan mentalnya terjadi ketika dia sudah dewasa. Karena apa? Wow, anak-anak itu memorinya sangat kuat sekali, saudara-saudara. Kita jaga semua setiap anak-anak kita perlakukan dengan sangat baik. Kalau ada pertengkaran terjadi di antara orang tua, sebaiknya tidak di depan anak-anak. Itu anak-anak jangan sampai mendengarkan orang tuanya saling mencaci, memaki. Aduh, itu sungguh-sungguh sangat bahaya. Saya sudah rasakan itu. Akhirnya itu menjadi dendam bagi diri saya, tapi tentunya waktu demi waktu Tuhan memperbaiki itu. Akhirnya menjadi dendam yang baik, dendam yang positif. Saya ingin sekali menjadi the best father in the world untuk kedua anak saya. David, Bu Lydia sangat paham bagaimana saya mendidik anak-anak saya. Bahkan ketika kami kerja pun, anak-anak waktu itu masih kecil ya, kami bawa mereka bekerja, kami nggak punya pengasuh sama sekali. Bukan karena kami nggak mampu, tapi kami nggak mau. Sebisa mungkin kami didik anak-anak kami dengan tangan kasih sendiri. Bahkan sampai sekolah pun ganti-gantian. Kalau pada saat saya ada di Bali, saya ganti-gantian dengan mamanya untuk nganterin ke sekolah. Gitu. Jadi betul-betul kita touch. Saya belajar mengenai perilaku sehingga saya tahu, aduh, ada hal-hal yang kurang baik di masa kecil itu akan sangat mempengaruhi anak tersebut di masa yang akan datang. Dia akan memiliki pandangan yang buruk terhadap hidupnya di masa depan. Dan akhirnya apa yang kedua? Anak-anak akan mengalami stigma buruk. Masalah kesehatan mental pada seorang anak juga rentan menimbulkan stigma buruk pada mereka. Contoh nih saudara-saudaraku, beberapa stigma buruk yang sering kali muncul seperti ini. Masih anak-anak aja sudah ada gangguan kepribadian, sudah terhambat secara kepribadian. Mau jadi apa ya nanti masa depannya? Nah, itu 5 masalah yang sungguh-sungguh sangat mempengaruhi psikologis individu bahkan sejak masih anak-anak. Yang ketiga jujur, hambatan akses pendidikan. Setiap anak yang mengalami masalah kesehatan mental besar kemungkinan memiliki hambatan dalam akses layanan kesehatan serta pendidikan. Nggak banyak saudara-saudaraku sekolah yang mau menerima anak-anak yang sudah mendapatkan diagnosa atau label mengalami gangguan kesehatan mental. Atau kalau orang-orang bilang anak-anak yang bermasalah. Sangat jarang sekolah yang mau menerima anak-anak yang memiliki hambatan dari sisi kesehatan mentalnya. Nah, yang keempat, problem yang keempat adalah gangguan yang lebih serius. Jujur atau tidak, anak-anak yang mengalami gangguan psikologis atau gangguan kesehatan mental rentan terhadap gangguan perilaku atau psikologis yang lebih serius dan berat. Perkembangan mentalitasnya menjadi terganggu. Jadi gini, manusia itu ada tahapan perkembangannya. Tahapan dari kita bayi, lalu tumbuh menjadi balita, anak-anak, lalu juga remaja, dewasa, dan seterusnya. Maka perkembangan perjalanan psikologisnya akan semakin terganggu. Sehingga semakin lama ketika dia melewati tahapan demi tahapan akan semakin berat. Ketika sudah dewasa akan lebih berat lagi. Dan kalau itu tidak segera diatasi di masa anak-anak, maka akan menimbulkan problem yang sangat besar ketika dia dewasa. Itu bisa banyak persoalan. Contoh yang paling sering terjadi adalah masalah kepercayaan diri. Lalu juga yang kedua, tidak kuat untuk menghadapi stres. Lalu juga tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Merasa bahwa hidupnya adalah hidup yang paling malang dibanding dengan anak-anak yang lain. Menjadi pemurung dan sebagainya. Jadi begitu banyak faktor yang kalau itu kita tidak benahi dari awal akan memberikan masalah ketika individu tersebut menjadi dewasa. Nah, yang terakhir adalah sudah pasti dong kalau ada gangguan-gangguan tersebut pasti akan sulit mencapai kualitas hidup yang baik. Seorang anak dengan masalah psikologis atau kesehatan mental juga biasanya mengalami keterlambatan dalam hal perkembangan, khususnya perkembangan emosional, perkembangan psikologis, pencapaian hasil belajarnya pun juga kurang baik. Dan yang paling menyedihkan adalah dia sulit untuk mencapai kualitas hidup yang baik dan produktif, terutama ketika dia sedang di masa dewasa muda dan dewasa selanjutnya. Jadi ini harus kita jaga. Ada sebuah siklus, ada sebuah rantai yang harus kita jaga dari sisi kesehatan mental individu. Nah, tapi juga nggak bisa dipungkiri, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita sudah penuh dengan kepahitan-kepahitan masa lalu, hidup yang penuh trauma, saya paling lengkap tuh. Tindakan orang tua saya sudah alami, perceraian orang tua, bukan hanya perceraian orang tua, bahkan juga ada kekerasan fisik juga terjadi dalam rumah saya.
yang akhirnya menimbulkan pengalaman-pengalaman traumatis. Itu lengkap semua di saya. Tapi begini, setiap orang itu harus berjuang, harus benar-benar berani untuk keluar dari hambatan-hambatannya. Kalau dia berjuang dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan tolong. Memang nggak mudah, tapi saya adalah sebuah contoh bagaimana kita bisa melewati masa-masa sukar, masa-masa yang tidak menyenangkan dari sisi mental saya, dan bahkan sebaliknya. Saya saat ini bersama dengan teman-teman berusaha memberikan yang terbaik, mengembangkan setiap orang untuk mengalami kehidupan yang benar-benar memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik, saudara-saudaraku. Nah, kita lihat nih, ada beberapa perbedaan nih kalau kita lihat secara psikologis. Perbedaan gaya bersikap individu yang sehat secara psikologis dan yang tidak sehat secara psikologis. Tapi jangan dijadikan stigma atau judgement ya. Kita itu ada di posisi yang di sebelah kanan, saudara-saudaraku. Kita bukan orang-orang yang reaktif, orang-orang yang proaktif. Ini hanya untuk supaya kita tahu saja bahwa orang-orang yang mengalami gangguan psikologis dan tidak sehat secara psikologis, maka sudah pasti akan menjadi orang-orang yang reaktif. Orang-orang reaktif itu biasanya seperti ini. Udah pasti orang-orang yang cenderung menolak perubahan, skeptis, merasa bahwa perubahan itu bukan hal yang baik untuk dirinya. Lalu juga udah pasti juga orang-orang yang mudah tersinggung dan hidup penuh dengan kecurigaan, rasanya selalu curiga dengan orang lain. Melihat orang lain itu seakan-akan tidak ada benarnya, saudara-saudaraku. Seakan-akan yang benar hanya dirinya sendiri. Saya banyak banget bertemu dengan orang-orang tipe seperti ini. Dan yang berikutnya adalah wawasannya sempit. Kalau kita ajak diskusi, kalau kita ajak tukar pikiran, itu kopoh. Istilahnya pakai kacamata kuda. Itu tadi seolah bahwa yang wawasan luas hanya dia saja yang benar, orang lain salah semua, orang lain bodoh semua. Dan biasanya orang-orang yang konservatif dalam segala hal, baik dalam pola berpikir, bahkan mempengaruhi juga dalam penampilannya. Ingat first impression at the first sight? Kalau saya belajar di ilmu psikologi atau perilaku tuh ada istilah dulu ilmu pernyataan. Jadi bagaimana kita melihat seseorang, karakter seseorang dari penampilannya. Bukan hanya cara berpakaiannya saja, tetapi juga ekspresinya itu terlihat. Dari tatapan matanya terlihat, senyumannya terlihat, dari gerak-gerik tangannya atau gestur atau bahasa tubuhnya terlihat, itu sangat terlihat sekali. Nah, kecenderungannya biasanya orang-orang yang memiliki hambatan secara psikologis itu adalah orang-orang yang juga konservatif, baik dalam penampilan maupun juga dalam pemikirannya. Dan ini saudara-saudaraku, ini nggak ada ilmunya deh. Ini bukan nggak ada ilmunya. Ini nggak ada rumusnya nih. Orang-orang yang reaktif, kalau sudah iri, dengki, dan pencemburu ini sangat sulit untuk dipulihkan. Biasanya, mohon maaf, sampai tobat-tobat kita berusaha untuk memulihkan orang tersebut. Ini istilahnya benar-benar sudah nggak ada rumusnya. Makanya bukannya kasar atau gimana ya, tapi kalau sudah orang punya iri, dengki, dan pencemburu, sudahlah. Ini sudah tinggal hanya Tuhan saja yang bisa membentuk orang tersebut. Mau konsultasi beberapa kali, berkali-kali rasanya sulit sekali, saudara-saudaraku. Dan ini, segala sesuatu selalu melihat ada sebab dan akibat. Akhirnya apa? Senang mengkambing hitamkan orang lain maupun keadaan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak benar, selalu disalahkan keadaan maupun orang lain. Nah, kita jangan fokus ke sana, kita fokus ke yang proaktif, karena kita semua yang ada di sini, yang saling bertatap-tatapan ini adalah orang-orang yang proaktif. Orang-orang yang selalu cenderung mendorong perubahan. Kita nggak pernah takut kok terhadap perubahan. Perubahan itu bagus untuk perkembangan bukan hanya fisik kita, tapi juga mentalitas kita dan cara berpikir kita. Kita cenderung mendorong perubahan. Lalu juga kita adalah orang-orang yang objektif, jadi tidak subjektif. Ada satu hal yang cukup cukup bukan ngetren ya. Gampangnya beginilah. Budaya kita, budaya bangsa Indonesia kan budaya yang kekerabatannya tinggi. Boleh dibilang budaya Melayunya kuat. Nah, sehingga seringkali banyak terjadi di lingkungan kita itu halo effect, kalau teman-teman tahu atau saudara-saudara tahu, pernah dengar nggak halo effect? Halo effect itu artinya melihat seseorang secara subjektif berdasarkan like and dislike, suka atau tidak sukanya. Jadi ada kondisi-kondisi yang aku melihat si orang ini, si anak ini karena saya suka dengan anak. Padahal mungkin banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Jadi halo efek bermain, subjektivitas bermain. Nah, kita nggak boleh jadi orang seperti itu harus kita rubah.
Kita harus menjadi orang yang objektif. Artinya apa? Satu paket, saudara-saudaraku. Menerima setiap individu bukan hanya kelebihannya saja, tetapi juga dengan kelemahannya. Nah, begitu banyak problem terjadi karena setiap individu hanya mau melihat kelebihan orang lain daripada kelemahannya. Kita nggak boleh begitu, saudaraku. Setiap orang sungguh berharga di mata Tuhan. Kita harus melihat orang itu satu paket lengkap dengan kelebihan maupun juga kekurangannya. Dan juga kita adalah orang-orang yang berpikir positif, sudah pasti. Orang-orang yang tidak memiliki hambatan psikologis biasanya adalah orang-orang yang berpikir sangat positif. Orang-orang yang tidak sempit, tapi juga berwawasan luas dan penuh dengan ide-ide cemerlang. Kalau diajak ngobrol tuh enak banget gitu loh. Selalu ada sesuatu yang rasanya penuh. Kalau bicara dengan orang-orang yang sehat dan matang secara psikologis. Orang-orang yang open, orang-orang yang terbuka. Karena orang-orang yang menjadikan setiap orang lain itu guru, menjadikan setiap orang lain itu sahabat bagi dirinya. Dan sudah pasti orang-orang yang sehat secara psikologis biasanya orang-orang yang tidak gampang down, orang-orang yang tidak gampang lelah, motivasinya tinggi, energik, dan juga intelektualitasnya baik. Orientasinya juga ke orientasi spirit atau semangat tinggi. Oh iya, saya harus tekankan, bicara soal intelektualitas itu tidak ada kaitannya dengan tingkat pendidikan seseorang. Sekali lagi tidak ada kaitannya seperti itu. Gini, ada orang-orang yang pendidikannya bahkan hanya tamat SMP atau mungkin hanya sampai di sekolah dasar. Tetapi karena perilakunya bagus, orang tersebut santun, bisa menghargai orang lain, didikan keluarganya itu sangat baik, bagaimana menghargai orang lain, maka menjadi orang-orang yang boleh dikatakan intelektualitasnya bagus. Tapi sebaliknya, pernah nggak sih kita lihat orang yang pendidikannya tinggi, mobilnya bagus, contoh deh, saya kadang-kadang makan hati gitu loh. Kalau lagi di tol nih, ada mobil bagus-bagus, tiba-tiba buka jendela, buang sampah keluar. Kadang-kadang kita mikir ya, gemes ya, aduh, ini orang mobilnya bagus, kelihatan penampilannya mentereng, bonafit, tapi kok kelakuannya minus ya gitu loh. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan tingkat pendidikan sama sekali. Jadi intelektualitas itu berangkat dari sikap kita, bagaimana kita menghargai orang lain dan keadaan di sekitar kita. Nah, ini saudara-saudaraku. Sedikit saja, nah, kita bicara dari sisi psikologi ya, karena terus terang saya bergerak di dunia perilaku. Nanti kalau dari sisi kerohanian, Pak David bisa tambahkan. Tapi begini, beberapa cara yang sering kita lakukan untuk bisa menjaga kesehatan mental kita. Itu ada beberapa hal yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah, ini sebenarnya merupakan sebuah teknik. Yang pertama adalah mindfulness. Bagaimana suatu kondisi seorang individu untuk bisa selalu sadar dengan kondisi saat ini. Apa yang sedang dilakukan orang tersebut. Jadi kita ajar orang tersebut untuk bisa menerima realitas, menerima kenyataan. Nggak berlarut-larut lagi dengan masa lalu yang tidak nyaman atau tidak enak. Dan nggak terus-menerus melamun tentang keinginan di masa mendatang. Ini menempel, saudara-saudaraku. Orang-orang yang memiliki kesehatan mental itu punya kecenderungan untuk melamun. Jadi banyak melamun, saudara-saudaraku. Ini selalu menempel. Ini selalu ada kecenderungan seperti ini. Contoh, saat makan. Ketika makan itu, ada orang-orang yang tidak bisa merasakan tiap suapan. Jadi tidak menikmati. Dia melakukan itu sambil melamun atau sambil menonton TV. Lalu juga ketika mencuci piring. Tetap fokus pada pekerjaan tersebut, seperti merasakan air yang mengalir. Dia menyadari ada gerakan menggosok. Dan bukan sambil melamun atau memikirkan orang lain. Nah, ini salah satu trik yang paling mudah yang sering kita lakukan. Jadi kita lakukan mindfulness. Kita kembalikan kondisi orang tersebut bahwa hidup ini satu paket, bro, sis. Kita nggak bisa hidup enak-enak terus. Ada hal-hal yang seringkali menjadi pengalaman negatif dan menimbulkan pengalaman traumatis, kita nggak bisa hindari. Tapi yuk kita bangkit yuk. Nah, kita angkat mindfulness-nya. Nah, teknik yang kedua yang biasa kita lakukan, ini adalah guide imagery. Jadi buat beberapa orang yang berkecimpung di dunia psikologi, teknik ini digunakan untuk mengelola coping dengan cara membayangkan sesuatu yang positif. Jadi dimulai dengan proses relaksasi pada umumnya. Jadi kita meminta kepada individu yang bersangkutan yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental perlahan-lahan untuk menutup matanya, fokus kepada setiap aliran nafas mereka, lalu kita dorong, kita relaksasi, menenangkan pikiran. Bukan mengosongkan pikiran ya. Kalau mengosongkan pikiran bahaya, ntar kesambet. Jadi jangan coba-coba untuk mengosongkan pikiran. Tidak ada satu hukum atau satu treatment psikologi pun
yang mengajarkan setiap individu itu dalam setiap tekniknya untuk mengosongkan pikiran. Tidak, sama sekali tidak. Menenangkan pikiran, iya. Dan memenuhi pikiran mereka dengan hal positif yang bermakna untuk membuat ada sebuah kedamaian dan ketenangan. Ini biasanya dilakukan tidak bisa sekali-sekali satu kali, tapi berkali-kali kita lakukan. Ini beberapa tips atau teknik yang biasa kita lakukan. Nah, yang paling sering kita lakukan adalah ini, self-talk atau afirmasi positif. Bicaralah kepada diri sendiri dengan kalimat-kalimat yang positif. Kita harus tahu, saudara-saudaraku, bahwa emosi cenderung dipengaruhi oleh pikiran, yang mana pikiran tersebut sangat tergantung dari bagaimana kita bisa menafsirkan satu peristiwa. Penting sekali untuk memperbaiki kembali apa yang menjadi isi pikiran, karena pikiran yang positif udah pasti akan meningkatkan kualitas energi yang positif dari perasaan kita. Kalau nggak salah minggu lalu saya pernah singgung mengenai hukum hidup. Jadi hidup ini memiliki hukum-hukum. Salah satu hukum hidup yang menarik untuk dipelajari adalah hukum tarik-menarik kehidupan atau law of attraction. Ini juga salah satu afirmasi positif. Segala sesuatu yang kita pikirkan positif, maka akan mudah mendatangkan keberuntungan-keberuntungan dalam setiap hidup kita. Sebaliknya, segala sesuatu yang kita pikirkan secara negatif juga akan banyak sekali menimbulkan ketidakberuntungan dalam hidup kita. Itu sebabnya penting sekali pagi hari ketika bangun pagi, dan ini sudah saya latih bertahun-tahun saya dengan teman-teman, karena saya bergerak di pengembangan sumber daya manusia, saya dan teman-teman pun juga selalu melakukan hal yang sama. Setiap pagi kami selalu melatih hidup kita bahwa hari ini akan menjadi hari yang terbaik buat kita. Hidup kita bukan hanya diberkati, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Setiap pekerjaan kita lancar, kita akan ketemu dengan orang-orang yang juga positif. Itu selalu hal yang positif. Maka rasanya begini, hidup sih berat ya, tetap aja ya, selalu ada tantangan-tantangan. Tapi rasanya begini, bagaimanapun beratnya hidup, kita tetap bisa tersenyum. Kita tetap merasa bahwa kita kuat. Kita merasa bahwa kita bisa membangun orang lain lebih baik lagi. Karena apa? Ada afirmasi positif. Nah, bayangin kalau kita bicara terhadap diri kita sendiri hal-hal yang negatif. Contoh gini, bangun tidur udah megang kepala. Aduh, hari ini kayaknya hari yang buruk banget nih. Kayaknya ini nanti saya di kantor ketemu bos saya yang orangnya tuh nggak nyenengin banget. Wah, orangnya nyebelin banget. Pasti saya disalah-salahin terus nih. Terus saya akan ketemu rekan kerja yang nggak bisa nolong saya. Terus kayaknya, aduh saya kalau mau makan siang jauh nih, harus jalan keluar panas-panas. Nah, hal-hal buruk seperti itu akan membuat hidup kita nggak nyaman sepanjang hari itu. Jadi paling penting untuk kita bisa melakukan self-talk atau afirmasi positif terhadap diri kita sendiri. Dan itu sudah saya buktikan. Jujur gini, satu hal yang paling berat buat kami adalah melawan kejenuhan, saudara-saudaraku. Ini karena pandemi saja, tapi pandemi juga ya lumayan lah. Kadang-kadang satu hari itu bisa virtual training sampai beberapa kali, siang ada virtual training, sore ada virtual training. Tapi gini, sebelum virtual training itu tugas kami banyak keluar kota, datang ke kantor-kantor cabang atau ke perusahaan-perusahaan klien yang butuh karyawannya untuk dikembangkan. Bayangin kalau 1 minggu itu 2 atau 3 kali keluar kota, ketemu dengan klien yang berbeda, permasalahan yang berbeda, dan culture yang berbeda. Kita harus rumuskan itu ke dalam sebuah bentuk perilaku yang bisa kita lakukan untuk mengencourage atau mendrive orang tersebut menjadi lebih baik. Itu bukan main loh, itu berat sekali dan seringkali jenuh. Nah, itu kita lawan, saudara-saudaraku. Jadi saya selalu mencoba melawan itu bahwa begini, aduh masih bisa kerja aja, syukur banget, terima kasih Tuhan masih dikasih kesempatan kerja. Belum tentu orang lain seberuntung ini bisa jalan-jalan keluar kota gitu loh, bisa dibiayai karena pekerjaan itu, harus disyukuri banget. Nah, ini yang selalu kami tekankan di dalam setiap program-program kita, khususnya di masa pandemi ini. Jujur, kita melihat banyak sekali orang-orang yang kurang beruntung karena keadaan pandemi ini. Banyak yang di PHK. Saya lihat karena saya hidup di Bali, teman-teman saya yang tadinya punya hotel, kayaknya ngelihat mereka kok gampang banget cari uangnya ya, propertinya di mana-mana. Tiba-tiba, mohon maaf, ini kejadian benar. Kita ketemu mereka itu di pinggir jalan, mereka jualan tisu, mereka jualan macam-macam itu di mobil mereka yang kelihatannya mentereng, mereka harus mikirin bagaimana cara bayar hutang mereka kepada pihak bank. Wow, itu sungguh-sungguh sangat sangat mengguncang hidup setiap orang. Dan ini yang selalu kami latih, ini yang selalu kami berikan kepada setiap individu yang kami temui, bahwa kita bersyukur sampai detik ini masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa bekerja. Ayo
kita lakukan hal-hal yang positif dari waktu ke waktu untuk membangun orang lain. Nah, teknik berikutnya adalah begini, bisa juga dilakukan expressive writing. Satu upaya atau cara dengan menggunakan aktivitas menulis maupun menggambar sebagai sarana untuk merefleksikan pikiran dan perasaan terdalam terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan akan kejadian-kejadian traumatis dalam bentuk tulisan tangan atau gambar. Ini dulu sering sekali saya lakukan kepada para klien-klien kami. Ketika mereka mengalami pengalaman-pengalaman traumatis, biasanya kita ajak mereka, kita bawa mereka ke masa-masa yang tidak menyenangkan tersebut, mereka tuangkan dalam bentuk tulisan atau gambar. Seringkali gambar yang muncul itu adalah gambar-gambar yang tidak menyenangkan, tapi itu bagian dari salah satu cara untuk mengobati orang tersebut. Nah, saudara-saudaraku, saya tahu waktu kita sudah sangat singkat, ini hanya beberapa teknik saja, tapi ini kalau mau dibicarakan ini bisa panjang kali lebar. Betul-betul butuh waktu yang cukup banyak untuk kita bisa gali lebih dalam lagi. Nah, ini video yang saya secara psikologis, saya mau katakan begini, ini kita semua ada di sini, kita di akhir sesi kita, kalau kita mau membereskan masa lalu adalah gini, individu yang sehat secara psikologis itu kita semua, kita adalah orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Ada perubahan perasaan dari yang semula kita memusuhi dan menjadi musuh Allah, berubah menjadi mengasihi Allah. Kita ingin hidup kita intim, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Ada keinginan bukan hanya untuk hidup diberkati, tapi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Yang kedua, kalau kita mau sehat secara psikologis, lepas dari trauma masa lalu kita, harus mampu melepaskan pengampunan. Orang yang sehat secara psikologis selalu melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang pernah menyakiti hidupnya, bahkan kepada orang yang dekat sekalipun. Pernah dengar nggak? Ada sebuah istilah yang berkata begini, orang yang bisa melukai kita dan membuat kita trauma justru adalah bukan orang yang jauh, tapi orang yang paling dekat dengan kita. Saya rasakan itu. Saya butuh waktu puluhan tahun, saudara-saudaraku, untuk bisa melepaskan pengampunan. Tetapi ketika itu saya berikan, hidup saya itu rasanya lepas. Hidup saya itu rasanya merdeka sekali. Saya jadi tidak seperti tertuduh. Dulu-dulu kalau saya ngajar gitu ya bersama dengan teman-teman, saya itu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada setiap orang. Tapi kok udahannya saya merenung, saya mikir gitu di kamar hotel, kok aku kayak tertuduh ya memberikan yang terbaik buat orang lain, tetapi ada sesuatu yang belum lepas dalam hidup saya. Ketika saya melepaskan pengampunan, khususnya kepada ayah saya, kepada papa saya, maka hidup saya itu menjadi luar biasa. Seakan-akan begitu banyak hal yang ingin kita lakukan. Lalu juga sudah pasti kalau kita bisa melepaskan pengampunan, kita sudah harus hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan adalah hidup dalam takut dan hormat akan Tuhan. Kita mengembangkan perubahan-perubahan menjadi semakin serupa dengan Kristus dan menjaga diri kita dari pencemaran, baik pencemaran secara jasmani maupun juga dengan rohani. Saya juga menyarankan, kayak kita begini bagus ya, kita sering ketemu di acara-acara Reva Fellowship, jadi menggabungkan diri di dalam pengembangan di gereja dan komunitas. Supaya apa? Supaya rohani kita dapat terus bertumbuh dan menjadi kuat. Satu sama lain kita menjadi kuat. Kita memiliki persekutuan dengan saudara seiman sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, ini rekan-rekan, saudara-saudara yang sangat aku hormati, yang dikasih Tuhan juga, kesehatan mental seringkali terlupakan karena biasanya kebanyakan kita hanya fokus pada kesehatan fisik saja. Padahal kalau boleh jujur, kedua-duanya sama-sama berperan penting dalam kehidupan seseorang. Oke, Tuhan berkata apa di dalam Yesaya 34 ayat 16a? Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Terima kasih, saya senang sekali bisa membagikan, sebenarnya saya nggak mengajarkan apa-apa kepada saudara-saudaraku di sini, tapi yang saya berikan ini hanya pengalaman-pengalaman yang saya dan teman-teman dapatkan selama kami berkarir. Sungguh kita adalah orang-orang yang sangat dihargai dan sangat dicintai oleh Tuhan. Saya kembalikan kepada teman-teman Reva, silakan. Sekarang giliran saya, ya saya mau bungkus saudara. Ya, mau saya bungkus ini semuanya. Saya harap bungkusannya bisa benar. Nah, saudara, cuma satu hal yang saya mau bilang. Saya mau kasih beberapa ayat. Nah, tolong saudara catat. Ya, tadi Chandra bilang tentang 21. Ya kan, saya pernah membaca kalau nggak salah di bukunya Dr. Leaf, Caroline Leaf itu bicara tentang 21 hari juga memang. Ya,
Nah, saudara, Yohanes 15 ayat 9. Ya kan? Yohanes 15 ayat 9. Ayatnya berkata, sorry ini banyak dadakan-dadakan buat Ernie, Vito, mohon maaf. Ya kan? Yohanes 15 ayat 9 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, saudara, saya mohon saudara belajar untuk tinggal di dalam kasih Tuhan 21 hari dulu aja. Loh, Pak, emang kasih Tuhan ada di mana? Simple, saudara. Buka hati Anda dan terima kasih yang Dia adakan buat Anda. Buka selebar-lebarnya. Chandra tadi udah bilang tentang afirmasi positif, saudara. Itu sebenarnya deklarasi kalau versinya kita, saudara. Proklamasi versinya kita. Ya kan? Ya, dan saudara bilang aja di depan cermin, Tuhan terima kasih, aku tinggal dalam kasih-Mu, Engkau mengasihi aku. Ya kan, baca semua ayat tentang kasihnya Tuhan, saudara. Baca semuanya. Ya kan, ya nggak sekaligus baca, saudara, ntar saudara nggak kerja. Ya kan, ya satu ayatnya cukup. Ya kan, terima kasih, pagi baca seayat, malam seayat gitu loh. Jangan pagi baca tentang kasih, malam baca tentang serem, tentang hukuman. Ya, percuma, saudara. Ya kan, ya tentang katastrofi, saudara, ya disaster, saudara, doomsday dan sebagainya. Wah, ya kan, buyar, saudara, urusannya. Nah, saudara, yang kedua, ya kan, Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Ya, ini bukusan berikutnya. Ya kan, The Passion Translation. Ini saudara, ayat 6 bicara apa? Saudara lihat baik-baik. Filipi 4 ayat 6. Jangan terseret ke arah yang lain atau mengkhawatirkan apapun. Saudara, faktanya memang ruwet. Kita nggak perlu denial. Tapi Paulus bilang, jangan terseret, gitu loh. Ya, tapi kan saya juga takut, Tuhan. Normal, namanya kalau saudara masih takut itu perasaan masih jalan. Tapi saudara, Anda harus milih untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Betul? Ya kan, a safe place, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, di sini ditulis, saudara, ya kan, jangan terseret ke arah yang lain, khawatirkan apapun, berdoalah senantiasa sepanjang hari, sampaikan permintaan-permintaanmu yang penuh iman kepada hadapan Allah dengan ucapan syukur yang melimpah. Anda curhat sama Tuhan, gitu loh, ceritakan kepadanya setiap hal kecil yang terjadi dalam hidupmu. Ngobrol sama Tuhan, saudara. Ya kan? Ya, 21 hari Anda ngobrol, Anda ngapain ya ngobrol, Tuhan terima kasih. Ya kan? Ya, kaget pun Anda bilang, Tuhan terima kasih aku kaget gitu loh. Ya kan? Ya, makasih Tuhan. Ya, lagi keluar pergi tiba-tiba hujan, belajar terima kasih Tuhan ini hujan. Ya, saudara belajar. Ya, bersyukur. Ya, Tuhan itu saudara very human, maksudnya gini loh, dia tuh sangat-sangat manusiawi dan sangat tahu. Lupa, masa Tuhan manusiawi? Lah manusia diciptakan segambar serupa dengan Tuhan, mau gimana? Halo? Ya, cuman bedanya memang dia Tuhan, saudara. Nah, Anda dan saya on the way ke sana. Ayat 7, maka damai sejahtera Allah yang luar biasa. Ya, The Passion ini, maka damai sejahtera yang luar biasa dan melampaui pengertian manusia akan membuat kamu mengetahui jawabannya melalui Yesus Kristus. Tuh. Jawabannya Anda akan tahu melalui diri semua. Ya. Ya kan, melalui Yesus. Nah, 8, jadi arahkan selalu pikiranmu pada yang otentik dan nyata, mulia dan terpuji, indah dan hormat, murni dan kudus, penuh belas kasihan dan baik. Dan lekatkan pada pikiranmu pada setiap pekerjaan Allah yang mulia. Sambil selalu memuji Dia. Jangan dipotret, saudara, ayatnya tadi sambal soalnya bahaya, ya kan. Saudara yang saya kasih sekali lagi, cobalah 21 hari lakukan ini. Saya juga mau, saudara. Jadi faktanya memang ada, tapi kita memilih untuk melihat kepada sang kebenaran. Amin. Ya, saudara memilih kepada sang kebenaran. Nah, ayat yang terakhir. Ya. Nah, itu ada yang nulis 21 hari. Saya setuju 21 hari. Tapi habis itu jangan dilupain, jadikan itu kebiasaan terus-menerus, saudara. Sekali lagi, ini sebenarnya bukan metode, ini nguntikin ini loh, ini supaya nurut. Ya, karena jika kalian, ya betul, ya
Yohanes 8:32. Ini terakhir. Ya, karena jika kalian mengerti atau menerima kebenaran itu akan melepaskan kemerdekaan yang lebih besar ke dalam hidup kalian. Bahasa Inggrisnya ini ditulisnya, if you embrace the truth. Anda merengkuh, memeluk sang kebenaran. Ini saya ambil sedikit dari kesaksiannya Chandra tadi. Ketika dia memilih untuk mengampuni. Siapa sih yang ngajarin ngampuni? Sang kebenarannya. Amin. Siapa sih yang ngajarin? Ya dia. Nah, Chandra bilang dia merasakan satu kemerdekaan. Jadi hidup yang benar-benar free. Bukan free ngawur ya saudara. Free untuk menikmati semua sukacita Tuhan. Amin. Jadi saya berharap, ayo kita sama-sama berjalan dan menikmati ini. Amin. Jangan mikir yang aneh-aneh, saudara. Jangan mikir yang bulat aja. Ya kan? Masih mikir nih pandemi dari siapa, dari mana, saudara. Enggak usah lah. Ya alamatnya mana, yuk kita nggak tahu kok dulu kok. Dia tidak pernah punya KTP, namanya pandemi ini. Ya kan? Jadi nggak usah diurus. Amin. Oke, saya nggak panjangkan. Ya, saya percaya. Kalau Anda lakukan ini, Yohanes 8 tadi janji apa? Engkau akan dimerdekakan. You will free. Amin.